Baik, ini adalah artikel yang saya review. Ini artikelnya Performing Physical Distancing in Online Community to Create Human Space for Societal Transformation. Jadi ini mengatasi permasalahan physical distancing, jarak yang pembatasan jarak pada komunitas online untuk menciptakan ruang pada transformasi masyarakat. Jadi penelitian ini teori yang digunakan adalah sense of community karena di sini yang dikaji sama adalah komunitas online. Penelitian saya sendiri terkait dengan konstruksi komunitas sastra digital pada Kampung Pentigraf Indonesia, acara digital Kampung Pentigraf Indonesia, sehingga dua artikel yang saya review ini adalah artikel yang terkait dari sumber literatur komunitas sastra digital. Baik, terkait dengan artikel yang pertama, yang digunakan adalah teori sense of community. Jadi bagaimana sense of community, perasaan dalam komunitas tersebut ketika orang-orang dalam komunitas itu bertransformasi ke ruang digital, seperti kita di Zoom ini. Itu. Ya, ini mengacu pada keterhubungan. Yang diteliti di sini adalah siswa, baik sosial maupun emosional karena sense-nya. Kemudian keterhubungannya lebih ditekankan pada keterhubungan secara daring ini. Kemudian SOC merupakan sarana untuk mengukur kualitas sosial dan sosioemosional. Kemudian teori yang kedua adalah community of inquiry, penyelidikan komunitas yang dilakukan ini ya dengan 3 wujud. Ya, yang diselidiki adalah pengalaman pembelajaran online, pengalaman sosial, kognitif, dan kehadiran pengajar. Itu. Kemudian teori U ini, nah ini tadi teori U, ini dikaitkan dengan teori ketiga adalah teori U yang berbasis pada kesadaran diri untuk bertransformasi pada penggunaan teknologi. Teori U ada pada artikelnya yang saya tautkan di bawah ini, di bawah review saya ini. Kemudian metode penelitiannya adalah menggunakan orang pertama, kedua, dan ketiga, serta diskusi kelompok dan 1 survei Mentimeter dan 1 kuesioner standar dengan pertanyaan terbuka. Nah, hasilnya dapat dipastikan bahwa lingkungan online sama-sama dapat memberikan kesempatan untuk membangun sense of community. Jadi memiliki sense of community seperti pada pengaturan kelas tatap muka. Nah, ini dibuktikan dari refleksi pribadi yang dibagikan pada objek penelitian. Kemudian ini ada 3 ya, pemberdayaan untuk membentuk sense of community. Di hasil penelitian ini ternyata ada 3. Yang pertama, memanfaatkan webcam untuk melihat wajah dan lingkungan anggota kelompok lainnya. Jadi seperti kita kuliah ini, kita melihat wajah dan lingkungan pribadi yang melihat bentuk ya dari bidang sosial, ya ini dari wawancara masuk dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Kemudian yang ketiga, adanya dukungan dalam proses pembangunan komunitas dan fasilitas interaksi yang diberikan melalui kehadiran pengajaran. Hambatannya adalah adanya tuntutan yang berbeda dari siswa, terutama keinginan untuk lebih privasi. Jadi ada siswa yang merasa kurang privasi. Kemudian lainnya kesulitan menangkap bahasa ketika penuturnya adalah penutur yang memiliki bahasa berbeda dengan mitra tutur. Jadi bisa jadi gurunya berbeda tuturannya dengan mitra tuturnya seperti itu. Sama seperti mungkin ketika saya berbicara dengan Pak Anas tadi menyapa dengan bahasa Jawa, Wilujeng, mungkin Mas Adi sedikit mengartikan. Itu untuk review yang pertama terkait dengan komunitas online yang bertransformasi ke ruang digital. Kemudian, nah ini penelitian yang kedua adalah kolaborasi ya, inovasi dalam wujud komunitas online juga. Nah ini dalam kolaborasi dalam proses kemampuan, kemudian dalam pengelolaan komunitas di komunitas online platform itu ya, komunitas pembuat lagu. Jadi yang kedua ini adalah komunitas online pembuat lagu itu. Komunitas penulis lagu ya, atau pembuat lagu itu. Jadi ini
artikel ini teori yang digunakan adalah etnografi online, sama seperti yang saya gunakan pada rancangan disertasi saya, yaitu etnografi digital. Etnografi online yang diambil ini adalah etnografi dari Cosinet 2001 dan dikembangkan terus. Salah satu pengembangnya adalah Cosinet, ini tahun 2015. Etnografi online yang digunakan di review artikel kedua ini didasari dari etnografi multisitus dari Markus dan juga etnografi reflektif dari Davis. Jadi di etnografi online itu didasari oleh etnografi multisitus dan etnografi reflektif. Itu. Etnografi multisitus ada yang menyebut, ahli lain ada yang menyebut dengan etnografi multimodal. Data yang dianalisis dari komunitas ini, FAWM, Februari Album Dating Month. Ini komunitas ini bisa kita lihat di internet, di platform FAWM.org ini. Nah, ini memiliki 7.000 anggota dari 30 negara, tapi sekarang anggotanya hanya tinggal 2.300 dan 2.500. Gitu. Nah, kegiatannya sangat banyak ya di FAWM ini. Nah, kemudian teori yang kedua adalah ternyata etnografi tadi digabungkan dengan autoetnografi. Jadi peneliti menjadi seorang autoetnografer. Dia masuk ke komunitas itu di sana, dia mengamati, dia masuk juga melihat di Facebook, YouTube, SoundCloud dan Bandcamp. Nah, ini platform semua ya. Nah, ini yang pertama, peneliti membedakan antara interaksi berorientasi konten, kemudian interaksi berorientasi keterampilan, dan interaksi berorientasi kemunculan. Kemudian peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan FAWM, baik secara online dan juga secara tatap muka ya. Kemudian bergabung, bahkan dia ikut mengunggah juga lagunya, menunjukkan interaksinya. Itu kemudian bergabung pada sesi-sesi seperti sesi Zoom dan sesi yang lainnya pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian peneliti mengarsipkan data. Kemudian peneliti juga mengamati status-status Facebooknya untuk anggota FAWM. Oh iya, dalam penelitian ini karena autoetnografi tidak jarang peneliti menggunakan kata-kata we atau our, maaf we, our, kami seperti itu. Jadi dia benar-benar menceritakan pengalamannya dalam penelitian ini. Kami menemukan, kami mewawancara, kata-kata seperti itu digunakan. Nah ini, temuan kami menunjukkan bahwa 3 proses yang saling terkait, tadi proses pembentukan konten, proses pembentukan skill, dan proses pembentukan komunitas, itu ternyata menghasilkan stabilitas eksistensi, agar komunitas itu tetap bereksistensi. Itu. Kemudian ada beberapa lagu yang ditandai ternyata tidak lengkap dan mengundang komentar atau saran di luar anggota komunitas. Ternyata ada lagu-lagu yang dikritik. Itu. Kemudian hasil produksi konten, kemudian meningkatkan keterampilan dan mengembangkan komunitas itu dari waktu ke waktu. Itu. Nah ini juga menemukan hasilnya adalah menemukan gangguan dalam 3 proses tadi. Itu gangguannya karena masyarakat yang semakin banyak, sementara produksinya tidak berimbang. Gitu. Jadi ada yang sekedar ikut saja, tetapi tidak berimbang. Gitu. Kemudian ini ada kesenjangan keahlian dari anggota baru dengan anggota lama. Kemudian yang ketiga, nah ini fokusnya ini akhirnya berkembang dan merusak produksi ide secara kolaboratif. Itu adalah wujud gangguannya. Kemudian di akhir peneliti memberikan saran agar ada penelitian lebih lanjut itu untuk mengungkap konseptualisasikan kompleksitas interaksi secara online itu. Kemudian ya ini ya hasilnya adalah hasil dari FAWM ini dipoles di platform Facebook, SoundCloud itu. Kemudian ini ada dinamika kolaboratif, tidak hanya terungkap dalam pembagian kerja antara komunitas online dan juga perusahaan, tetapi juga kompleksitas lingkungan online. Gitu. Jadi ini adalah 2 penelitian terkait dengan penelitian saya ya yang berkaitan dengan komunitas online itu. Tetapi yang keunikan di sini adalah mereka
menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Itu di bawah, di artikel-artikel yang bawah mungkin Bapak Ibu nanti bisa membacanya di bawah. Di salah satu contoh yang saya tampilkan, dua contoh itu mereka bahkan menggunakan diagram, tabel seperti itu untuk online, tidak sekedar kuantitatif yang perlu sampaikan. Seperti itu Pak Anas dan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ardi atas sajiannya. Silakan langsung aja yang kedua. Baru setelah itu nanti sesi tanya jawabnya ya terakhir. Siapa yang kedua? Saya isi untuk menyampaikan. Ya. Silakan. Pak Fatoni, silakan Pak Fatoni. Pak Fatoni ya. Mohon maaf Bu Elsa. Jadi izin untuk menyampaikan review jurnalnya. Yang pertama untuk jurnal yang saya ambil yakni Religious Belief Alignment, the Structure of Cultural Belief from Adolescent to Emergent Adulthood. Yang pertama ini tentunya karena kemudian saya mengambil puisi yang ditulis oleh penyair Binhat Nur Rahmat, gitu ya, di mana puisi yang ditulis itu berkaitan dengan religius dan historis. Nah, untuk jurnal yang pertama ini saya memilih yang ada kaitannya dengan religius, di mana teori yang digunakan ini adalah representasi keyakinan budaya. Nah, teori ini yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan dari beberapa langkah. Yang pertama itu untuk mengukur representasinya itu dengan pertama struktur sistem kepercayaan, yang kedua keselarasan pembentukan budaya, yang ketiga implikasi empiris dan kondisi sosial, dan yang keempat proses pengajaran agama. Nah, untuk aspek yang pertama terkait dengan struktur sistem kepercayaan, yakni ini dibangun dari bagaimana kepercayaan itu antara orang satu dengan orang yang lain itu berhubungan. Jadi bahwa kepercayaan itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan kepercayaan orang lain. Itu untuk aspek yang pertama. Kalau aspek yang kedua, ini keselarasan pembentukan budaya. Jadi ini lebih mengarah kepada manajemen konflik dan pembentukan karakter personal, di mana jika ada konflik, maka hal itu bisa mempengaruhi keyakinan personal dan juga bisa memperkuat karakternya. Kemudian yang ketiga, ini implikasi empiris dan kondisi sosial, di mana aspek ini sangat kuat pembentukannya karena literatur. Jadi literatur yang diperoleh oleh personal tersebut dan juga lingkungan yang membentuknya. Jadi selain literatur juga bagaimana lingkungan itu membentuk kepercayaan diri terhadap personal. Salah satu contohnya yang terbesar di lingkungan yakni peran orang tua. Bagaimana religius orang tua itu pasti akan menurun kepada anak-anaknya. Dan untuk yang keempat, ini adalah proses pengajaran agama yang dipengaruhi oleh 3 langkah di dalam teori ini, yakni sistem kepercayaan secara inklusif, yang relasinya itu lebih kuat menuju kepada keyakinan politik. Yang kedua, ini mengarah kepada agama sebagai institusi dan organisasional yang mampu membentuk keyakinan pribadi juga. Kemudian yang ketiga, agama memegang peranan penting dalam perubahan budaya dalam kehidupan seseorang. Jadi perubahan kebudayaan itu bisa dibentuk juga dengan lahirnya kepercayaan terhadap agama. Salah satunya yang kemarin sempat fenomenal tentang isu tentang wayang itu juga berangkat dari agama. Jadi semacam itu, kekuatan agama ini memegang peranan penting terhadap perspektif budaya seseorang.
Nah, kemudian untuk hasil dari penelitian ini, kebetulan penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Ya, kemudian yang hasilnya yang pertama ini menunjukkan bahwa kalau usia 13 tahun tingkat kepercayaan seorang itu relatif rendah, sedangkan untuk tingkat kepercayaan usia 27 ke atas, nah itu relatif lebih stabil. Jadi tidak mudah goyah lagi, tidak mudah dipengaruhi lagi ketika usianya semakin matang. Nah, kemudian hasil yang kedua, yakni tingkat perubahan keyakinan itu banyak dibentuk oleh institusi. Sehingga korelasi kepercayaan antara pribadi dengan institusi itu bisa membentuk jaringan kepercayaan. Kemudian hasil yang ketiga, yakni spiritualitas berkorelasi positif dengan sistem kepercayaan individu, ya, seperti kedekatan dengan Tuhan dan kepercayaan kepada malaikat itu mampu memperkuat. Jadi keimanan seseorang, kepercayaan seseorang itu bisa memperkuat personalnya. Kemudian yang keempat, hasilnya ini pengaruh keyakinan akan signifikan terhadap personal yang positif terhadap ajaran agama sesuai dengan perkembangan usianya. Itu untuk hasilnya. Jadi di sini faktor-faktor tadi itu benar-benar mempengaruhi bagaimana perkembangan kepercayaan seseorang baik secara religius yang bisa mempengaruhi pandangan budaya seseorang. Kemudian yang kedua, ini saya mengambil terkait penulisan, ya. Kalau tadi tentang religiusnya, dan ini tentang sejarahnya. Jadi bagaimana nanti akan ada korelasi karena objek saya ini terkait dengan religius dan juga historis. Nah, kebetulan untuk penelitian ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana menulis tulisan sejarah. Ini diterapkan pada pengajaran, ya, pengajaran di kelas sejarah. Jadi ini juga kuantitatif. Jadi teori yang pertama digunakan ini dalam artikel ini adalah pengetahuan dominan dan pengetahuan strategis, di mana pengetahuan dominan dan itu akan dibagi di dalam teori artikel ini menjadi 5 langkah. Langkah yang pertama ini wacana sejarah secara luas, kemudian yang kedua pengetahuan konten tentang sejarah, dan yang ketiga pengetahuan retorika, yang keempat pengetahuan genre teks sejarah, dan yang kelima pengetahuan proses penulisan. Di mana teori-teori tersebut tentunya nanti bisa dikorelasikan dengan kajian saya atau artikel saya ini terkait bagaimana penyair menuliskan sejarah dalam puisi-puisinya. Kemudian untuk teori yang kedua di dalam artikel ini lebih mengarah bagaimana proses penulisannya. Kalau tadi bagaimana mengelola isi menjadi sebuah tulisan, kalau teori yang kedua ini lebih bagaimana menuliskannya. Di mana strategi itu yang paling bagus menurut penulis artikel ini yakni dengan pengembangan strategi yang diatur sendiri. Jadi karena di dalam menulis mungkin teori-teori itu tidak cocok dengan pribadi seseorang, yang tahu bagaimana teori yang baik untuk menulis adalah pribadinya sendiri. Jadi arahnya ke arah sana, jadi SRSD ini. Kemudian teori ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama pengembangan latar belakang pengetahuan, yang kedua menggambarkan pengetahuannya, yang ketiga memodelkan pengetahuannya, dan yang keempat mendukung pengetahuan dengan bukti-bukti relevan, dan yang kelima kinerja mandiri. Maksudnya kinerja mandiri di sini bagaimana data-data itu bisa menjadi tulisan yang utuh. Jadi teori-teori ini diterapkan di kelas menulis, kelas sejarah, begitu ya. Kemudian hasil penelitian itu yang pertama ialah kualitas teks meningkat. Sebelum diterapkannya teori, karena ini kuantitatif, ada kelas kontrolnya, di mana kelas perlakuannya itu menunjukkan yang pertama ini adalah kualitas teks, yang kedua ini proses menulis, jadi prosesnya lebih baik walaupun membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada kelompok kontrolnya.
Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang menulis, di mana pengetahuan dari kelompok kontrol ini meningkat dengan penerapan teori tersebut. Kemudian yang keempat, efikasi diri. Efikasi diri ini diarahkan kepada yang pertama, jenis tulisan umum dan tulisan argumentatif. Jadi bagaimana anak ini mencapai tujuan, yakni tujuannya membuat tulisan umum dan tulisan argumentatif. Nah, hasilnya ternyata perubahannya signifikan. Kemudian yang kelima, hubungan dari semua komponen itu menunjukkan adanya korelasi antara komponen pertama, kedua, dan ketiga, dan juga keempat ini benar-benar positif. Jadi hal itu dilihat dengan perbandingan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrolnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait jurnal yang untuk saya review. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Anas. Oke, terima kasih Mas. 9 menit 49 detik ya, jadi hampir habis waktunya. Paling sudah dihitung ini. Selanjutnya yang ketiga ini, terima kasih Mas Fatoni, ini Bu Elsa sudah tidak betah ini, sudah siap-siap dari tadi ya. Silakan Bu Elsa, Ya, waktunya baik. 10 menit ya. Terima kasih Pak Anas. Saya mohon izin berbagi layar. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil review saya untuk 2 jurnal yang telah saya pilih. Seperti Pak Ardi juga tadi bahwa saya terkendala dengan judul disertasi saya, karena untuk penelitian folklore memang sangat terbatas, tapi bersyukur saya bisa mendapatkan 2 artikel walaupun memang tidak merujuk secara langsung. Jadi satu saya mengambil judul folklore, dan yang kedua itu postkolonial untuk novel. Kemudian untuk yang artikel pertama ini judulnya adalah Medical Condition Revealed in Fairy Tales, Folklore and Literature oleh John Missy pada tahun 2019. Jurnal artikel ini membahas ataupun mengidentifikasi dan menganalisis kondisi medis melalui cerita-cerita rakyat yang bergenre dongeng. Dari artikel itu saya melihat ada 20 dongeng yang digunakan untuk menganalisis kondisi medis yang dialami oleh para tokoh dalam cerita rakyat itu, dan dongeng-dongeng yang dipilih itu juga merupakan dongeng tradisional namun sudah diketahui oleh masyarakat umum dan bahkan sudah didokumentasikan ataupun sudah difilmkan. Kemudian kehadiran dongeng dalam masyarakat kadang dianggap sebagai sebuah hiburan, atau kalau biasanya untuk ibu-ibu itu biasa menggunakan dongeng sebagai pengantar tidur untuk anak-anaknya. Nah, namun sebenarnya bukan hanya sebatas itu manfaat dari dongeng. Jadi dongeng dan cerita-cerita sastra lainnya itu menyimpan begitu banyak budaya-budaya daerah yang terkandung di dalam cerita itu. Kemudian dari artikel yang pertama itu saya mendapatkan, jadi di dalam artikel yang pertama itu tidak dijelaskan secara rinci tentang teori-teori yang digunakan, namun saya berpatokan pada kata kunci dan judul dari artikel itu. Jadi ada cerita rakyat, jadi cerita rakyat, kemudian folklore, dan kemudian teori tentang medis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam jurnal-jurnal yang Endastopus pun yang sudah sempat disinggung oleh Prof. Darni di dalam WA Group, bahwa tidak dirincikan secara definisi tentang tidak dijelaskan secara rinci tentang definisi-definisi dari masing-masing
teori. Nah, itu yang saya dapatkan pada artikel yang pertama. Bahkan dalam artikel ini tidak disinggung pun teori menurut para ahli. Tidak ada satupun yang dirujuk, sehingga saya berpikir bahwa untuk kajian teori dalam artikel ini memang diangkat secara umum. Nah, kalau bicara tentang cerita rakyat, tentu juga nanti akan bersinggungan dengan folklore, karena itu merupakan bagian dari folklore. Jadi folklore sebagai payung utama untuk genre-genre yang lain, teori-teori yang lain. Kemudian dari hasil-hasil penelitian itu, saya memperoleh ada beberapa kutipan, jadi dari 20 dongeng yang dipilih itu, tentu dalam setiap kutipan itu mengandung atau menyiratkan tentang kondisi medis yang dialami oleh para tokoh dalam cerita rakyat atau dalam dongeng itu. Nah, kondisi atau kesehatan para tokoh kadang dianggap biasa ketika kita membaca atau mendengar cerita-cerita rakyat, khusus tentang dongeng, kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, ataupun kadang bahkan kita menganggap itu sebagai hal yang baru. Jadi kondisi-kondisi kesehatan yang ditampilkan itu, kalau dilihat ada 20 dongeng itu menjelaskan tentang masing-masing, ada riwayat-riwayat penyakit yang dialami oleh para tokoh. Lalu kemudian yang saya temukan dari hasil penelitian itu adalah informasi singkat tentang kondisi medis. Saya berpikir mungkin ini juga berpengaruh dengan teori yang digunakan, karena tidak terlalu merujuk, tidak spesifik atau tidak merujuk pada ahli tertentu, maka informasi tentang kondisi medis atau ketika dianalisis pun hasil penelitiannya tidak terlalu rinci. Itu yang saya dapatkan pada artikel yang pertama. Kemudian untuk artikel yang kedua itu saya ambil dari jurnal IAI Afrika dengan judul China Acep Post-Colony, Literary Anthropology of Post-Colonial Decadence oleh Roger Orrock pada tahun 2022. Nah, di artikel ini membahas dua novel yang sama-sama membahas tentang kehidupan kaum elit dan kekuasaan pasca kolonial di Nigeria. Teori yang saya dapatkan, dan ini memang sudah tersurat langsung dalam artikel itu, ada teori representasi, kemudian ada novel, kemudian ada postkolonial yang sudah ditentukan menurut China Acep. Mohon maaf, mungkin kesalahan saya mengucap nama dari filsuf ini. Kemudian saya lihat di artikel itu ada pendekatan antropologi dan juga ada pendekatan etnografi. Jadi yang digunakan untuk yang berpengaruh juga atau yang berhubungan juga dengan teori representasi ini. Jadi pendekatan antropologi dan pendekatan etnografi yang digunakan. Kemudian dari hasil penelitian itu bisa ditemukan bahwa adanya dinamika pergeseran nilai moral dan budaya pasca kolonial di Nigeria. Lalu yang berikut ada figur-figur elit yang akrab dengan tindakan korupsi, kemudian dengan kehidupan seksual yang bebas, dan juga ada tindakan kekerasan lainnya. Lalu yang berikut bahwa dalam novel menjadi media representasi dan juga kritik terhadap. Nah, dua novel yang dipilih ini saya coba menganalisis bahwa dari dua rentang tahun yang berbeda dan kurun waktu yang berbeda itu memberikan sebuah gambaran bahwa
kondisi kekuasaan kaum elit pasca kolonial itu masih terus terjadi walaupun dalam persoalan-persoalan yang berbeda atau dalam kasus-kasus yang berbeda, namun kekuasaan dan kaum elit tetap menjadi hal yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari dua artikel ini bisa saya simpulkan untuk artikel pertama itu bahwa teori yang digunakan itu masih umum, tidak merujuk pada ahli tertentu. Kemudian untuk hasil temuan tidak terlalu banyak diuraikan atau dijelaskan dengan rinci, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk karena teori tidak merujuk pada ahli tertentu sehingga hasilnya pun itu secara umum, tidak ada penjelasan secara rinci. Kemudian untuk artikel yang kedua, kalau dibandingkan dengan artikel yang pertama, kemudian ini juga karena teori yang kompleks dan spesifik, maka hasil temuan yang didapatkan dari penelitian itu juga memberikan penjelasan secara detail. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elsa. 9:48 menit ya, jadi kurang beberapa detik, juga bagus ya. Tinggal siapa ini? Tinggal 2 orang ini. Silakan, siapa dulu? Mungkin. Oke, silakan Mas. Maksimal 10 menit ya. Sambil minum-minum juga enggak apa-apa ya, mungkin haus atau lapar, silakan. Baik, mohon izin Anas dan Bapak Ibu yang lain untuk review artikel yang pertama. Ini saya mengambil dari Edmund Girbal. Ini membahas tentang mimesis sastra dari karya L.I. Morgan. Mimesis ini adalah prosedur estetik. Ini berkaitan dengan temporal hibrida teks teologi. Nah, hubungan teori ini dengan teori yang akan saya gunakan untuk penunjang disertasi adalah ini nanti hubungannya dengan teori saya ke depan, yaitu semiotik dan estetik sama magis itu. Nanti menjadi meta semiotik begitu arahnya. Sehingga ini ada hubungannya terkait magis nanti terkait dengan semiotik begitu. Ini yang pertama. Kemudian kemudian hasil temuan ini adalah waktu mistis itu merupakan persepsi waktu yang cenderung diciptakan oleh kosmogoni. Dari mana mereka berasal. Nah, ini kenapa hubungannya dengan mistis? Ini juga terkait dengan objek yang saya ambil nanti, yaitu air Prawitosari pada kesenian bantengan di Majapahit. Gitu. Jadi ada tanda-tanda dan ritual yang akan kita gali dan kita kasih. Jadi sangat berhubungan dengan teori yang akan saya gunakan. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian mitos akan mengalir dengan sendiri. Ini nanti akan dihubungkan dengan temporalitas, dengan agama, kemudian seiring dengan berkembangannya waktu. Gitu. Berikutnya, dalam makalah ini ada sebuah karya dari Borges begitu ya, itu menelusuri bahwa ada gelap dari kedua metafisika. Ini juga akan membahas kami bahas nantinya. Kisah Borges ini menyebutkan bahwa mitos, waktu, dan teologi itu menghuni keabadian dengan hak mereka sendiri. Mereka tidak terikat pada kewajiban apapun pada pemahaman manusia. Bagi manusia, hadiah keabadian yang diduga ada pada jiwa, pada suku berhaya dan mengembara. Dan seterusnya ini teori yang pertama.
Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah dari karyanya Birdi. Ini terkait dengan etnografi. Ini juga berhubungan dengan nanti teori yang akan saya gunakan untuk penelitian disertasi, yaitu tentang etnografi pertunjukan. Ini merupakan sebuah bentuk penelitian yang dilakukan untuk menciptakan karya teatrikal yang representatif. Kalau artikel ini adalah objeknya itu nanti adalah sebuah tunjukan ya gandengan begitu. Menurut Wolf ini mengusulkan bahwa seringkali penerapan etnografi ini dalam penelitian sering mengabaikan praktik etnografi tradisional. Ini seperti observasi partisipan dan waktu yang cukup lama di lapangan. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan waktu. Kami akan terjun langsung ke lapangan, ini menyatu dengan grup atau kelompok kesenian bandengan tersebut untuk menggali berbagai macam data guna menunjang hasil maupun nanti teman-teman dalam penelitian kami. Orientasi etnografi di seluruh fase ini dianalisis itu berdasarkan interpretasi dan representasi. Ini menurut tahun 2005. Makalah ini mempertimbangkan bagaimana praktik mempengaruhi, membentuk, dan meningkatkan praktik pembuatan teater. Kemudian pendekatan performatif untuk menyelidikkan etnografi ini cocok untuk gaya berlatih dalam pembuatan teater yang melibatkan lebih dari sekadar pemindahan teks, kata demi kata ke dalam naskah. Nah, nanti naskah ini juga berhubungan dengan naskah Air Prawitasari yang akan kami teliti. Gitu. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah pengalaman penulis untuk membangun pertunjukan etnografi dengan pengalaman belajar profesional di perguruan tinggi eksekutif Australia. Ini kemudian sebagai pertunjukan etnografer dan pendidik pembelajar profesional dalam Women in Leadership Program, peneliti membangun kinerja etnografi yang berfokus pada isu-isu seputar perempuan dan kepemimpinan. Ini dihubungkan dengan perempuan yang akan dalam makalah ini. Peneliti mempertahankan awal jurnal reflektif dengan kerja lapangan etnografi dan berpuncak pada presentasi etnografi kinerja pada pembelajaran profesional Women in Leadership Program. Kemudian pertunjukan etnografi ini untuk tujuan dan audiens khusus. Kerja lapangan etnografi dilakukan dengan menyelidiki pengalaman hidup wanita yang bekerja di penelitian Universitas Berlinding. Nah, kemudian peneliti mengumpulkan data-data melalui observasi, diskusi informal, wawancara panjang, dan online tentang dokumen yang berkaitan dengan setiap peserta dan proyek penelitiannya nanti. Secara lebih spesifik, melihat seperti apa seorang wanita memimpin dan mengambil keputusan. Selain itu juga diadakan identifikasi dan keterlibatan emosional mereka dengan karakter dan situasi dalam drama memberikan bukti untuk dilaporkan secara pertunjukan etnografi. Mungkin ini hasil review dari dua jurnal yang kami ambil. Saya kembalikan lagi ke Pak Anas. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Cepat sekali nih, masih 6 menit. Joshua. Oke, ya ini Pak Kamumu yang barusan sudah ke belakang, silakan. Ini Mas siapa ini? Mas Engkin 6 menit, berarti Pak Kamumu mungkin 3 menit. Oke, silakan. Baik Pak, Agas, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah pasti. Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya akan presentasi terkait review penelitian sastra mutakhir.
Saya mengambil dua jurnal, dua artikel. Yang pertama berjudul Coimbra as a Literary Tourism Destination Landscape of Literature. Ini ditulis oleh beberapa orang akademisi, dan Coimbra ini adalah salah satu kota yang ada di Portugal. Jadi tujuan dari pada penulisan artikel ini adalah untuk pengembangan pariwisata sastra yang ada di Coimbra. Kemudian desain metodologi dan approach-nya menggunakan riset atau penelitian kualitatif, di mana menggunakan juga pengembangan potensi sastra pariwisata itu sendiri. Dan instrumen pengumpulan data melalui bibliografi, kuesioner, interview atau wawancara, serta participant observation atau observasi dari partisipan. Selanjutnya untuk teori yang digunakan dalam artikel ini, teori yang digunakan adalah teori literary tourism, di mana wisata sastra umumnya diakui sebagai bagian dari wisata budaya. Ini diambil dari Valero dan kawan-kawan. Selanjutnya, United Nations World Tourism Organization atau UNWTO, salah satu bagian dari organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan definisi mengenai wisata budaya. Wisata budaya adalah jenis kegiatan pariwisata di mana motivasi penting pengunjung adalah untuk belajar, kemudian menemukan, mengalami, mengkonsumsi daya tarik atau produk budaya berwujud dan tidak berwujud, tangible and intangible. Ya, kemudian daya tarik produk ini berhubungan dengan seperangkat materi, intelektual, fitur spiritual, dan emosional dari masyarakat yang meliputi seni dan arsitektur, sejarah dan warisan budaya, warisan kuliner, sastra, musik, industri kreatif, dan lain-lain. Teori lain yang digunakan adalah teori literary landscapes. Menurut Antrop, setiap landscape adalah sebuah konstruksi, produk dari interaksi manusia dengan ruang. Berhubungan dengan literary landscape, Baleiro dan Conceiro tahun 2018 memaparkan tentang literary tourism products and experiences. Wisatawan mencari dan mengunjungi landscape, mereka tergerak oleh ketertarikan dengan tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang tampaknya seakan seperti mengintip dunia lain, seperti itu. Kemudian saya mengambil ini pada contoh tabel 1 mengenai literary tourism products and experiences, karena penelitian ini berkaitan dengan sastra dan pariwisata, maka saya tertarik dengan mengambil sumber dari pendapat Baleiro dan Quintero tahun 2014 tersebut. Contohnya di situ pada bagian kiri ada literary tourism products and experiences. Jadi bagaimana produk dan pengalaman wisata sastra itu sendiri. Kemudian bagian pertama seperti untuk contoh visits to others' houses atau mengunjungi rumah dari penulis. Dalam hal ini sastrawan misalnya. Jadi di Coimbra itu sendiri ada rumah seorang sastrawan, dan rumahnya itu dijadikan sites untuk berwisata. Jadi banyak pengunjung yang di sastrawan tersebut lahir. Dia melakukan atau berkehidupan di tempat tersebut, hingga juga mungkin rumah tersebut adalah rumah tempat beliau meninggal. Jadi sangat luas maksud dari visit
mengunjungi festival literasi, ataupun untuk deskripsinya berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas festival literasi. Ada walks, dinners, lectures, jadi ini hal-hal yang menjadi landasan kemudian menjadi riset desain juga untuk penelitian ini. Hasil penelitian di sini saya coba secara visualization mengambil contoh gambaran dari kota Coimbra itu sendiri yang ada di Portugal. Ada banyak situs sastra yang terhubung dengan berbagai penulis dan banyak situs terkait dengan teks sastra di Coimbra yang menunjukkan potensi wisata sastra di seluruh kota. Kemudian meskipun sebagian besar tempat yang terkait dengan penulis memiliki klasifikasi UNESCO, penelitian menunjukkan bahwa hal itu juga memberikan peluang lain untuk alternatif rencana perjalanan yang dapat dikembangkan menjadi pengalaman yang berbeda dan lebih memperkaya bagi tuan rumah dan pengunjung. Tuan rumah maksudnya adalah hostnya, kemudian pengunjungnya adalah visitor. Dan yang terakhir, hasil yang paling menarik adalah yang terkait dengan tempat-tempat yang disebutkan di teks dalam teks sastra yang ada di Coimbra itu sendiri. Tempat-tempat destinasi yang tertulis itu berada di daerah kota yang terabaikan, jadi mungkin sudah tidak begitu diperhatikan lagi oleh government di kota Coimbra itu sendiri. Dan juga memungkinkan penciptaan produk dan kegiatan untuk mengalihkan wisatawan dari atraksi yang terlalu padat ke lokasi lain, menarik wisatawan mengunjungi daerah kota seperti tepi kiri Sungai Mondego. Jadi mereka melakukan pengembangan dari destinasi yang ada di dalam teks sastra, kemudian yang ada di sebagian kota, di pinggiran kota juga ada di Coimbra tersebut. Kemudian mereka melakukan pengembangan, di mana kalau di dalam artikel tersebut, di reviewnya tidak di PPT ini, ada di dalam form yang saya tuliskan, pengembangan itu terjadi, mereka membuat jalur untuk games misalnya yang ada di salah satu destinasi yang ada di kota Coimbra. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang artikel kedua, saya mengambil tentang constraint artificial cities short. Kurang 1 menit ya, Pak Kamumu. Ya, jadi singkatnya untuk yang kedua ini adalah mereka menjalankan penelitian itu di Dawson's Hotel, di mana di dalam itu ada shorto cocktail. Jadi banyak turis-turis datang ke tempat tersebut untuk menikmati koktail, di mana di dalam koktail tersebut ada bagian jari kaki manusia. Jadi hal ini menjadi unik dan menjadi atraksi. Jadi bagaimana branding kota Yukon tersebut dijadikan promosi pariwisata dan mendatangkan banyak wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamumu. 10 menit lebih 1 detik. Udah pas juga ya, meski lebih 1 itu. Karena kemarin ini cerita sedikit ya. Jadi untuk penelitian di RBM ada teman profesor yang tidak tembus penelitian, padahal beliau merasa bahwa proposal saya bagus, layak, standar, dan beliau juga skopusnya banyak. Tetapi setelah dicek, ditelaah bahwa untuk syarat evaluasi, syarat administratif itu beliau sudah melanggar. Jadi di abstrak itu ada tulisannya maksimal 500, tapi mungkin beliaunya lebih 510 kata, hanya 10 atau berapa sudah
itu akhirnya tidak membuat beliau menjadi seorang ketua peneliti pada tahun yang sekarang ini, gara-gara lebih 10 kata saja. Jadi kadang untuk kata ini sepele, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan. Kalau tidak ada dananya, ya biasa saja. Baik, langsung saja setelah sesi paparan, sekarang kita ke sesi diskusi. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana, silahkan ya. Jadi mungkin ke Pak Ardi dulu, karena yang pertama silahkan, mungkin ada pertanyaan atau diskusi berkaitan dengan apa yang dipaparkan Pak Ardi. Silakan. Baik, mungkin dari saya ya Pak Anas. Ini sejauh ini kendala saya adalah saya kesulitan menemukan jurnal yang satu, dua, terlebih yang terbitan tahun 2022 yang sesuai dengan itu Pak Anas, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan yang saya inginkan seperti sastra digital seperti itu. Dan mungkin untuk Bapak Ibu sekalian juga, karena beberapa jurnal yang V1, V2 itu ternyata unlock atau terkunci seperti terkunci kok lock terkunci itu ya, itu sehingga itu kesulitan pertama saya, sehingga terkait dengan topiknya agak beleset-beleset. Seharusnya topiknya komunitas sastra digital, tetapi yang itu tadi komunitas penulis lagu digital, yang kedua komunitas digital saja, komunitas pembelajaran digital, seperti itu yang kendala. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu terkait solusi ini. Oke, baik. Ada yang lain? Silakan. Mungkin pertanyaan, mungkin diskusi atau apa? Atau yang dari Mas Ardi itu tadi? Ya, Pak Engkin. Ini bertanya terkait dengan sastra mutakhir gitu. Yang dimaksud sastra mutakhir ini yang seperti apa, sehingga banyak juga informasi yang kami dapat terkait dengan penulisan sastra. Katanya kalau menembus di jurnal internasional itu sangat sulit. Nah, mungkin mohon pencerahan dan trik bagaimana sih agar penelitian sastra ke depan ini atau yang kami tuju ini nanti juga bisa melangkah ke sana gitu. Kira-kira itu Pak Anas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya terima kasih atas masukannya ya. Yang pertama kaitan dengan Mas Ardi dulu ya. Pak, saya literatur termasuk literatur yang kedua tadi, bukan dari jurnal tapi dari buku. Padahal kemarin disarankan buku yang Pak Ardi yang kedua itu tadi ya. Nah, literatur itu basisnya tidak harus Scopus Q1 atau Q2, tetapi memang martabat yang lebih baik itu dari JWR ya. Poetik JWR itu pernah saya kirimi, tapi kembali lagi saya juga masih gagal untuk yang ke sana karena poetik itu H indeksnya tinggi. JWR H indeksnya rendah, tetapi karena dia itu model open access dan tidak berbayar, free, jadi lawannya juga banyak sekali. Nah, kembali lagi ketika kita nulis Scopus, nah ini mungkin ada pertanyaan saya, kadang kan, oh ini ngongkon nulis Scopus tapi punya tulisan enggak? Ini jadi kadang kita jadi pengajar itu jangan sampai kita mampu mengajar tapi tidak mampu melakukan apa yang kita ajarkan, gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan sastra mutakhir, ini tulisan saya kemarin yang bentar, ini masih baru, mungkin bisa dicek, tapi ada yang masih kurang optimal. Masuk Scopus Q3 sudah terlihat ya. Nah, ini Hipatia ya. Jadi jurnalnya Masculinities and Social Change. Jadi ini Q3, tapi kalau sekarang di scopus.com itu masuk di 2. Nanti publishnya Februari 21, tapi di on. Mutakhir itu apa sih? Satu, ketika ini kaitannya dengan hal yang dianggap fresh, dianggap baru. Satu contohnya nulis tentang psychology of maskulinitas perspektif. Jadi beberapa orang, bahkan siapa ya, akan mengatakan,
Tidak ada. Psikologi maskulinitas tidak ada. Karena yang ada maskulinitas itu masuk wilayah sosiologi, masuk wilayah antropologi. Kita buat yang baru. Bahasnya begitu. Bahkan kemarin bimbingan saya ketika bicara tentang psikologi maskulinitas, karena tidak ada psikologi maskulinitas. Karena itu jika tidak ada, kita adakan. Tetapi dalam konteks ini kita meramu teori ini, bahasanya pendekatan ini yang logis. Yang logis itu artinya bisa dipertanggungjawabkan dan ketika dikirim ke jurnal internasional itu laku dan layak muat. Bahasnya begitu. Tidak asal pokoknya, karena Anda ini kan KKNI level 9, level 9. Level 9 berarti secara teori itu harus multi interdisipliner, transdisipliner. Akhirnya judulnya psikoantrososiografologi atau apa ya. Tapi ternyata isinya dangkal sekali. Bukan begitu maksudnya. Yang benar adalah jadi mampu membuat judul yang trans, tetapi dalamnya juga trans, bukan casingnya saja yang trans. Ini contoh saja ya. Ketika kita menulis rujukan itu memang harus juga bona fide. Jika kita nulis di Scopus, rujukannya juga harus Scopus. Mau ngirim nulis di Scopus tapi rujukannya jurnal nasional, jurnal lokal ya, tidak akan dibaca oleh reviewer. Banyak demikian. Nah, ini juga demikian. Jadi pada satu paragraf minimal kalau bisa kita ada kutipannya, entah 5, entah 10. Kita tunjukkan bahwa kekayaan kita adalah punya literatur yang banyak. Nah, ini kenapa saya ngomong tentang maskulinitas? Karena kalau ngomong maskulinitas sudah banyak sekali, mulai dari maskulinitas ini, kata si Ebert, kata si Armengol, kata si Pitts, kata si siapa, Zamperin, bla bla. Ini banyak sekali. Nah, baru kita ngomong apa sih psikologi maskulinitas, kita buat. Tapi ketika kita ngomong tentang psikologi maskulinitas, bukan berarti itu dongeng. Dongeng itu artinya begini. Ada contoh, maskulinitas artinya apa-apa, ngutip sana-sini. Tetapi ketika dia buat psikologi maskulinitas, dia tidak ngutip sama sekali, karena dia mengatakan, ini teori saya, baru, makanya tidak ngutip. Nah, ini berarti bukan karya ilmiah, karya dongeng. Jadi, nanti jika Anda buat disertasi, kata kuncinya adalah di kajian pustaka itu full referensi yang relevan dengan bidang yang Anda bahas. Ini beberapa. Ini saya bahas hanya 2 novel saja ya. Jadi novelnya Budi Dharma dan novelnya siapa itu? Saya lupa. Nah, orang-orang biasa. Ya, nah, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Jadi semakin banyak daftar pustaka Anda, semakin bagus. Kenapa? Karena penelitian kualitatif itu yang diandalkan adalah kemampuan membacanya, kemampuan mengolah literatur, bukan kemampuan dongengnya. Ya. Jadi beberapa saya amati, kadang ada yang kemampuan berceritanya bagus. Tidak, kita tidak butuh itu, karena itu artikel itu maksimal 15. Bahkan ini saya 10.000 disuruh motong jadi 8.000 karena terlalu panjang. Kalau dulu memang tebal-tebalan ya. Tesis saya itu 900 halaman. Karena katanya kalau enggak tebal enggak tesis, enggak tebal enggak disertasi. Miliknya Pak Aris itu dulu ya sekitar 1.000 enggak salah. Saya 900 halaman. Tesis itu ya. Tapi kalau sekarang sudah enggak zamannya tebal, tapi zamannya yang berbobot dan dalam. Karena itu saya katakan bahwa kenapa Anda diminta untuk cari artikel yang bona fide, yang relevan, supaya tahu, oh ini loh modelnya masuk Q1 ya, kayak yang dari Mas Ardi, Bu Elsa, Pak Kamumu, Pak Engkin, Pak Fatoni ya, yaitu karakter jurnal Q1, Q2, Q3. Saya amatikan itu aja. Jadi ya levelnya segitu. Jadi kan kayak Pak Ardi tanya, mana yang kira-kira jurnal yang realistis kami tembus, bukan jurnalnya yang realistis, tapi tulisan kita realistis tidak masuk ke sana.
Jadi kalau saya nulis ya saya sesuaikan. Oh ini kira-kira masuk Scopus Q1 ya, saya kirim ke Scopus Q1. Tapi kalau kira-kira ini masuk ke Q3 ya, saya ngirimnya ke Q3, ditolak. Nah, kalau belum layak ke sana ya jangan dikirim, ditata dulu, dibenahi dulu, bahasnya demikian. Oh ya, kalau untuk supaya ini saya tunjukkan, bentar. Supaya tidak ada bahasa apa itu, nanti Anda bisa mencari yang kayak tulisan-tulisan dosen yang lain yang terkait dengan Scopus atau apa ya. Ini untuk saya Scopus ini sudah kelihatan ya. Mungkin nanti bisa dicari ya. Kalau saya Scopus Q1 masih 1, Q2 masih 1, yang Q3, Q4 ada beberapa. Jadi Scopus saya masih ada 9 ini. 9 itu nulis sendiri ya. Nulis sendiri tanpa partner. Baru 1 yang memang nulis dengan tim itu. Jadi bahasanya demikian. Artinya, jadi jangan sampai ternyata saya sendiri tidak mampu menulis yang seperti itu. Aku mengajar tapi juga harus mampu melakukan apa yang dia ajarkan. Bahasanya demikian. Untuk saya pribadi ya, untuk Anda semua, harapannya juga demikian. Ini nanti Anda akan diuntungkan. Kenapa? Karena sekarang penelitian nasional, kalau tidak ada Scopus ya, tidak akan tembus ya. Bahasanya begitu. Tuh, terutama yang masih muda, Bu Elsa, Pak Engkin, Pak Ardi, Pak Kamumu, Pak Fatoni, kan masih fresh-fresh semua ya. Jadi nulis Scopus itu lah sambil merem aja, jadi bahasanya begitu. Jadi kata kuncinya, kulaan referensi dulu, berbanyak referensi dulu, cari yang banyak dulu, baru setelah itu didiskusikan. Nah, kalau untuk saya pribadi, untuk tulisan-tulisan itu memang mau tidak mau ya harus bekerja keras, bahasnya begitu. Nah, kembali lagi pada pertanyaan Pak Engkin tadi, untuk judul itu gimana yang mutakhir? Ini misalnya saya tunjukkan, kalau itu tadi kan kaitannya dengan psikologi maskulinitas. Yang lain sudah banyak maskulinitas, ngomong maskulinitas. Tapi masih jarang ngomong tentang psikologi maskulinitas. Ini kita kawinkan, kita tawarkan, ini loh gap of knowledge kita, kebaruan kita. Jadi yang lain sudah banyak neliti maskulinitas dan kemajuan, maskulinitas dan kesehatan, maskulinitas dan keinian. Kita bahas tentang maskulinitas dan psikologinya. Gimana sih? Atau ketika kemarin ini saya yang Q1 ini bahas tentang bentar. Nah, yang ini yang Q1 ya. Jadi ini gara-gara saya bingung juga mau nulis apa. Jadi waktu itu pas area-area dekat-dekat dengan Mei atau apa ya. Jadi jejak kekerasan dan trauma etnik minoritas di Indonesia kaitannya dengan pemerkosaan. Ini juga mikirnya agak sulit. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan ini loh. Jadi ada trauma dalam novel Indonesia. Karena jurnalnya kaitannya dengan culture studies. Berarti kita harus menyesuaikan tulisan kita dengan jurnal itu. Bukan jurnal itu yang harus menyesuaikan dengan tulisan kita. Misalnya Pak Kamumu mau ngirim ke jurnal tourism saja ya. Berarti harus ada kaitannya antara tourism perkosa apa? Satu stres, akhirnya punya hasrat bunuh diri, yang ketiga akhirnya dia bunuh diri dan mati. Jadi sebenarnya idenya sederhana tentang trauma. Nah, cuman yang ngomong trauma sudah banyak. Saya ngomong tentang trauma konteks psikologi. Bahasanya demikian. Jadi ini yang disebut dengan gap of knowledge. Jadi kita bisa menunjukkan di pendahuluan bedanya peneliti terdahulu dengan penelitian kita. Itu Pak Ardi, Pak Kamumu, Pak Engkin, dan Pak Fatoni. Jadi kalau kita hanya delujur saja nanti di penelitian, oh ternyata yang melakukan penelitian tourism itu ini. Jangan yang di Indonesia. Karena itu selalu saya minta biasanya cari tambahan dari luar negeri. Meskipun ngomongnya tentang dalam negeri.
Bahasanya demikian. Satu contoh, ini tentang komunitas online di Indonesia. Tapi tetap kita harus mampu dan di luar negeri yang bahas komunitas online itu siapa saja. Kalau enggak, nah ini bukan disertasi, tapi disertasi rasa tesis atau bahkan lebih ironis lagi, rasa skripsi. Nah, sekarang online itu kan tinggal diketik saja di internet itu kan sudah ribuan ya bahasanya. Itu Pak Engkin ya. Jadi kata kunci dari mutakhir itu adalah yang terbaru. Yang terbaru itu apa? Apakah yang lama tidak bisa ke situ? Bisa, tetapi dikemas dalam bahasa yang berbeda. Satu contoh, ini tidak kelihatan. Jadi ini saya ada buku judulnya Psikogeografi. Bukan wilayah sastra, tapi mbahnya tentang sastra. Psikogeografi itu berarti wilayahnya karena saya lebih fokus ke psikologi ya. Jadi membahas tentang geografi dalam novel, dalam film, tapi dikaitkan dengan psikologi orangnya. Bahkan kaitannya dengan yang Pak Kamumu tadi, itu kaitannya dengan sastra landscape, ada yang bagus sekali versi saya. Jadi dia itu baca novel dan kerjasama dengan desain. Jadi misalnya gini, si novelis ini menggambarkan Universitas Negeri Surabaya itu punya gedung pencakar langit. Tingginya sekitar 10 meter, lebarnya sekitar 200 meter gini. Nah itu akhirnya digambar oleh yang bersangkutan. Akhirnya jadi sastra and landscape itu tadi ya. Jadi sastra landscape. Jadi ada kebaruan di sana. Kebaruan itu satu bisa mendobrak yang lama, yang kedua menyintesis yang lama, yang ketiga mengeklektikan yang lama, ataupun dia memang buat benar-benar wajah yang sangat baru. Tetapi jangan salah, kadang Pak pokoknya saya buat baru. Nah ini kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena itu kalau saya kadang tanyanya adalah secara ontologis, aksiologis, dan epistemologis harus mampu dijelaskan pendekatannya itu. Jadi tidak asal buat baru, tapi dia sendiri tidak mampu menjelaskan. Akhirnya ketika dijual ke jurnal internasional, tidak akan pernah bisa dimuat. Itu Pak Engkin ya. Nah, saran saya untuk Pak Engkin dan yang lain, perbanyak baca literatur-literatur, terutama Q1, Q2, Q3, Q4. Tapi kalau levelnya mau ke Q1, Q2, ya berarti perbanyak baca Q1 dan Q2. Terus ikuti seminar-seminar yang berkait dengan tip dan trik nulis di Scopus. Tapi jangan terjebak dengan makelar-makelar yang siap memasukkan tulisan Anda di Scopus. Karena sekarang banyak jurnal yang bahasanya longgar, mudah untuk dimasuki Scopus ya. Hari ini masih Q2, besok mungkin sudah di take down menjadi Q0, itu guyonannya akan menjadi discontinue. Banyak demikian. Nah, untuk biaya lebih mudah dan agak longgar itu jurnal yang open access. Kalau yang jurnal-jurnal yang tidak open access, yang tidak, bahasanya demikian. Gitu. Oke, itu ada yang lain silakan. Jadi yang dari saya itu saja ya. Jadi untuk bertanya Pak Anas. Ya, silakan. Jadi misalkan ada jurnal tentang religius begitu Anas ya. Jadi semua topik tentang religiusitas. Jadi misalnya itu saya pernah jurnal Tofakoh. Nah, tetapi di situ skupnya semua boleh bisa masuk, tetapi yang penting ada kaitannya dengan religiusitas. Jadi misalnya mau meneliti art, mau meneliti literatur, mau meneliti apapun, yang penting ada kaitannya dengan religius. Jadi itu bisa masuk ke sana. Nah, misalnya yang saya tanyakan, apakah nanti untuk publikasi boleh ke jurnal-jurnal yang semacam itu, atau harus ke benar-benar jurnal yang literatur, yang sastra saja, begitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Diakui atau tidak untuk jurnal yang diindeks Scopus ya, yang berkait dengan language and literatur ini kan sedikit, tidak banyak. Tapi bukan alasan akhirnya Anda tidak bisa masuk ke sana. Nah, ini kan bahasnya demikian ya. Karena banyak yang mengatakan juga, oh soalnya jurnal untuk yang literatur dan language itu minim. Akhirnya kita tidak bisa masuk ke sana karena banyak orang lain. Nah, itu yang pertama. Berarti dari apa yang disebut dengan gampangannya itu KW1 lah. Jadi langsung memang jurnalnya jurnal literatur. Nah, tulisan-tulisan
tulisan saya selama ini yang masuk ke jurnal literatur ya cuma satu saja dulu untuk yang S3 itu. Jadi International Journal Literary and apa itu lupa saya. Jadi dulu Q2 sekarang sudah jadi Q4. Jadi satu yang literatur. Tapi yang kedua kita bisa masuk di jurnal yang umum tapi itu ada tautannya dengan topik kita. Ya kayak saya tadi ini jurnal MCS ini jurnal tentang masculinity studies. Tidak ada tautannya dengan sastra dan mereka tidak ngomong nanti kaitannya dengan sastra gini-gini, tidak, tapi mereka ngomong kaitannya dengan maskulinitas. Nah, terserah maskulinitas dan agama, maskulinitas dan sastra, maskulinitas dan tourism, maskulinitas dan apa dan apa. Nah, ini yang agak longgar. Jadi kita mikirnya jangan fokus ke situ saja, tidak masuk-masuk tulisan kita. Sama seperti di jurnal nasional, kita mau masuk ke jurnal apa saja bisa, ke ekonomi, sastra dan ekonomi bisa, ke agama, sastra dan agama bisa. Jadi jurnal Halako, jurnal Sakofa, jurnal apa. Saya kalau yang di UNER yang Sinta 2 ya, saya nulisnya di jurnal kebudayaan dan politik. Tapi saya kaitkan sastra dan politik, sastra dan budaya. Boleh untuk yang kedua. Bahasnya Halako, apa, terus yang di Indonesia juga. Sastranya memang ada ketautannya dengan religi itu tadi. Bahasanya demikian. Tuh. Untuk itu ya Mas, terus untuk yang paparan terima kasih banyak sudah memaparkan beberapa saya baca sudah oke, sudah sesuai standar, sudah 400-an itu saya hitung ya ada yang lebih-lebih sedikit lah 400-an berapa dan yang lain dan yang lain. Nah, ini Bapak dan Ibu kenapa kita standar karena nanti kalau Anda mau ikut lomba, mau ikut nulis di jurnal, kalau mereka di template-nya minta 8.000 jangan kasih lebih dari 8.000 mereka enggak mau. Daftar pustaka usahakan karena nomor 1 itu daftar pustaka biasanya ya. Kalau pakai Mendeley usahakan pakai Mendeley atau Zotero atau yang lain. Atau kalau tidak pakai aplikasi seperti itu, usahakan daftar pustakanya konsisten dan rapi. Kenapa demikian? Satu, ini misal saja kayak gini ya. Nah kalau tidak rapi mereka pasti sudah membuang tulisan kita. Kenapa demikian? Karena kita dianggap agak meremehkan hanya untuk nulis daftar pustaka saja. Nah ini misalnya begini ya. Nah, minimal mungkin ada yang bereset 1 atau 2 dari daftar pustaka yang saya tulis, dari sekitar 100-an daftar pustaka ini ya. Jadi bahasanya seperti itu. Ya. Terus kalau memang standar kayak beberapa tadi yang diambil karena Scopus Q1 atau Q2, mereka memang sudah nata loh kayak seperti ini sudah ngelink dengan daftar pustaka. Jadi mereka yang jadi ini misalnya si ini ya langsung link begini langsung. Nah yang seperti ini juga harus kita sesuaikan. Tapi kadang ada yang sembrono ya. Saya ngirim ke Scopus tidak tembus-tembus, saya ngirim ke jurnal tidak tembus-tembus. Lah memang satu nulis daftar pustaka saja. Contoh paling mudah adalah ini seperti ini ya. Nah ini saya ternyata masih ada yang bereset. 1. Nah, ini kan sebenarnya harus yang belakang ini sudah harus disingkat semua. Nah, ini sebenarnya tidak boleh karena yang semuanya ini sudah disingkat belakangnya. Ini sepele tapi menunjukkan saya juga masih kurang oke lah ini. Ini kan sebenarnya Racer TD, TW, tapi ternyata masih ada yang tidak saya singkat. Karena itu jika Anda buat artikel nanti, terutama untuk disertasi misalnya, 1 jangan dikirim dulu, berikan ke teman, berikan ke istri, berikan ke yang bagian ngedit Inggrisnya, yang kedua daftar pustaka. Saya ya juga minta ditatakan ya, jadi daftar pustaka itu tetap saya bayari orang untuk ngecekkan sesuai enggak, baru saya cek lagi. Kalau enggak ngurusi gitu ya, enggak akan mampu kita ya, karena daftar pustakanya banyak. Belum lagi kita ngurusi isinya. Itu ada yang lain silakan. Untuk materi sudah oke ya, bagi saya pribadi sudah oke, itu bisa untuk tambahan Anda referensi, terus beberapa untuk yang menulis citasinya masih ada yang kurang oke. Nah, kalau untuk yang paparan
yang namanya hasil penelitian itu berarti gunakan bahasa Anda sendiri. Nah, jadi jangan menggunakan bahasa dari mereka. Kenapa demikian? Karena itu tetap dianggap plagiasi. Nah, nanti disertasi Anda usahakan kalau mengutip milik orang lain bukan mengutip, tapi memparafrase supaya tidak teridentifikasi plagiasinya banyak. Ini kelas Anda kemarin yang calon proposalnya, yang kebetulan saya ajar ya, itu rata-rata 50 sampai 70% tingkat plagiasinya. Kenapa? Satu, ini karena ambil sana, ambil sini. Jadi meskipun ini mengutip dan dimasukkan dalam daftar pustaka, kalau diambil satu paragraf ini tetap dianggap sebagai plagiasi. Bahasanya gitu. Jadi jangan salah bahwa plagiasi itu bukan berarti ngambil milik orang tanpa disitasi, tidak. Tapi ngambil milik orang lain, ditempelkan semua, atau istilahnya shake and mix, ini tetap dianggap plagiasi. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, ada Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya izin bertanya, tadi merespon terkait tadi kalau misalnya kita akan melakukan parafrase agar tidak plagiasi. Contohnya nanti artikelnya itu kan menggunakan biasanya kan untuk setiap artikel jurnal juga ada 20% untuk plagiasi yang diperbolehkan sedapat mungkin dibawa dari itu. Nah, memang kemarin juga sempat salah satu membuat artikel di mata kuliah semester 1, kemudian ada uji plagiasi dan memang yang kita kutip kayak ada teori tertentu kita kutip itu terbaca plagiasi. Jadi mungkin apakah kalau kita mengambil teori tersebut kemudian kita tata lagi menggunakan kata-kata kita sendiri, apakah itu diperbolehkan dalam menulis artikel, Pak? Kemudian kalau yang kedua, ketika kita akan publik, kita tahu bersama bahwa kan di situ ada kayak double blind review. Dan berapa lama Pak biasanya proses review yang dilakukan dari reviewernya hingga kita bisa dinyatakan artikel kita itu sampai bisa terpublish. Informasinya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang menarik, mungkin ada, atau ini yang kelas ini ada sudah yang pernah masuk Scopus, sudah ada, belum sama sekali. Oke, berarti setelah ini harus segera bertobat ya. Jadi berdoa pada Tuhannya masing-masing ya. Jadi yang Tuhan mana silahkan. Satu, tidak hanya berdoa S3 cita rasa S2 gara-gara tidak punya Scopus. Tapi saya percaya semuanya bisa. Cuman kadang orang Indonesia itu tidak mau menunjukkan kemampuannya. Oh, gitu. Kayak Mas Engki ini yo pinter, Mas Fatoni, Mas Ardi, Mbak Elsa, Pak Kamu ini pinter. Cuman kadang memang satu kata kuncinya, kita butuh waktu untuk mengerjakan. Nah, kalau sambil jadi dekan, sambil jadi wakil rektor, sambil jadi ngurusi suami, sambil jadi ngurusi istri, tidak selesai, tinggalkan dulu suami istri di rumah itu. Ya, di Mas Ardi, Pak Kamu, sekali-sekali kita, maksudnya Bapak dan Ibu sekalian ya, refreshing mungkin sekitar 1 minggu keluar kota kemana, tinggalkan anak istri dulu, udah buat artikel di sana. Terus kalau mau makan tinggal telepon, Mbak tolong dikirimi gini. Insya Allah nanti fresh. Urusan jadi dekan, jadi kajur, jadi pejabat tinggal dulu. Tapi kalau masih ngurusi itu ya, tidak akan jadi tulisan Anda karena kita butuh fresh. Saya juga begitu ya. Kadang istri sama anak ya saya pulangkan dulu. Mungkin mau pulang ke Jombang, pulang dulu baru saya yang jaga. Atau kadang ketika ada acara di hotel ya saya nginepnya tambah. Jadi saya nginep tambah sendiri untuk ngerjakan supaya fresh. Nah kalau di rumah kayak Bu Elsa, malam buka laptop nanti anaknya, setelah anaknya bapaknya misalnya ya. Pak Engkin juga gitu ya. Pagi ngerjakan masih tugas kampus, siang ada anak-anak, malam ibunya tanya-tanya. Ya kan ya repot, enggak akan jadi. Pak Kamumu, Pak Ardi ya gitu. Apalagi Pak Ardi pulang PP, Pak saya sekarang ke Madiun, ke Jombang, ke gini. Habis nanti di jalan.
Tapi ketika di jalan, nah ini baru sambil ngetik ya, enggak tahu juga saya bahasanya begitu. Jadi itu salah satu strategi. Terus katanya pertanyaan, Pak, itu kira-kira waktunya berapa? Nah, kalau tulisan kita bagus, kadang si reviewer, ini beberapa pengalaman saya sendiri ya, mengatakan bahwa oke, ini akan kita publish sebentar lagi karena dalam tanda kutip tulisan Anda ini agak oke. Tapi ada yang 1 tahun itu baru akan diproses karena tulisannya itu agak kurang bagus. Nah, baru nanti akan direvisi beberapa kali. Saya pernah itu yang Q2 itu sampai direvisi 5 kali. Saya sampai jembek ya. Jembek itu males itu loh ya. Males saya biarkan sampai akhirnya mau enggak dimuat sama orangnya. Karena saya terlambat mengumpulkan hasil revisi. Jadi terlambat 1 bulan. Tapi setelah itu, enggak sampai 1 minggu, itu sudah ke indeks di scopus.com. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun jurnal Scopus hati-hati ya, belum tentu tulisan Anda itu di indeks di Scopus. Nah ini yang bahaya sekali. Jadi di indeks Scopus itu gini, jadi banyak kasus, mereka itu mengatakan tulisan saya masuk di Scopus, betul. Tapi di indeks di scopus.com enggak namanya itu tulisannya. Kalau enggak di indeks berarti artinya itu jurnalnya ya bukan abal-abal. Berarti tulisan Anda tidak dimasukkan di sana. Gitu. Atau dia sudah expired ini. Jadi ini kata kunci untuk ngecek tulisan Anda nanti publish atau tidak. Ini misalnya saya ya, Ahmadi. Nah, sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan Mas Arji. Oh, Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini nanti jika Anda nulis di Scopus, Anda harus memastikan bahwa di sini nama Anda sudah muncul. Kalau tidak berarti percuma, tidak fungsi. Kenapa demikian? Nah, ini dokumen saya ada 9, citasinya 38 ya. Nah, ini yang baru kemarin masuk di Cypriot ya. Teaching Creative Literary Writing Indigenous Psychological Perspective. Studi tentang Indigenous Studies itu sudah banyak. Tapi yang ngomong tentang psikologi jarang. Karena itu kita kawinkan antara Indigenous dan psikologi misalnya. Nah, ini berarti masuk, artinya apa? Ini berarti sudah oke. Tapi kalau tulisan Anda dimuat di jurnal Scopus, tapi tidak masuk ke sini, nama Anda berarti itu kelihatannya ada masalah. Karena yang diindeks oleh Sinta nanti, ya yang masuk di sini ini tadi. Dan ini sudah tidak bisa dibohongi. Nah, tulisan saya yang MCS tadi belum masuk karena memang baru publish Februari tanggal 21. Nah, masuknya ke sini itu ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bahkan ada yang sampai 5 bulan. Jurnal saya ya ada yang sudah discontinue, ya ada ya kayak kalau ini enggak, dulu Q2, sekarang Q4. Nah, ini discontinue. Nah, ini model jurnal ngawur ya. Jadi sudah discontinue. Nah, ini ada grafiknya. Nah, di sini untuk penelitian yang penting ini. Kalau H-indeksnya lebih dari 2, jadi Anda boleh mengajukan jadi ketua peneliti lebih dari 1 judul. Karena itu tahun ini saya mengajukan penelitian 2 judul sebagai ketua. 1 sudah tembus kaitannya dengan studi psikologi indigenous ya. Satunya lagi tentang pendidikan karakter yang terinternalisasi dengan kearifan lokal. Jadi jadi nanti Bapak dan Ibu kalau publish di Scopus harus dicek di sini masuk atau tidak. Nah, kalau di Indonesia juga demikian. Kalau tidak masuk di sini, diklaimkan ya, kalau di Indonesia masuk Scopus Q1 dapat 30 juta, Q2 25 juta. Tetap itu Pak kamu ya. Jadi satu waktunya bergantung, tapi standar rata-rata itu sekitar 3 bulan untuk Q berapa? Q3, Q4. Rata-rata sekitar segitu. Kalau Q1, Q2 itu rata-rata ada yang sekitar 5 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan. Tapi standar mereka sekitar 5 bulanan. Gitu. Itu apalagi tadi Pak kamu selain waktu? Oh iya Pak, tentang ini Pak uji plagiasi biasanya Oh iya, menggunakan. oke. Nah
Kalau uji plagiasi itu, kenapa kita teridentifikasi plagiasi? Karena kita tidak berani mengubah. Terutama ini kalau gambarnya begini. Kalau artikelnya dari bahasa Inggris, kita Indonesia kan tidak akan ketemu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika teorinya ini sudah di bahasa Indonesia kan, terus kita kutip dalam bahasa Indonesia, ya kita akan kedetek. Nah, selama ini saya pribadi ya, kalau buat artikel, ya rata-rata tingkat plagiasi mungkin sekitar 5 atau berapa. Udah hampir-hampir tidak pernah yang 10%. Kenapa? Karena saya teori itu, saya ambil seminimalis mungkin. Atau kalau memang jantungnya ya, jantungnya, core-nya, kita ambil kutipan langsung. Ada petik 2, yang awal dan akhir, maksimal 10 kata itu. Nah, selama ini yang terjadi biasanya, kalau ngutip teori, diambil satu paragraf ya sudah, akan kedetek itu. Ini misal saja yang ya, saya tunjukkan yang misal saja yang MTS ya. Jadi saya tidak kelihatan ngutip panjang kaitannya dengan teorinya seseorang, tidak ya. Cuma saya ngomong masculinity studies in literature has been bla 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 sudah pernah dilakukan oleh siapa saja, kaitannya dengan ras, kaitannya dengan. Jadi untuk penelitian terdahulu loh. Jadi saya hanya mengutip dengan konteks berapa kalimat ini ya. Jadi 1, 2, nah cuma segini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah cuma segini saja supaya nanti kita tidak teridentifikasi plagiasi. Ini kan yang penelitian terdahulu yang relevan ya segini. Jadi kita tunjukkan sedikit-sedikit saja. Terus untuk teori ya juga demikian. Nah misalnya psikologi maskulinitas. Nah, ini saya ambil kutipan langsung ya sedikit ya. Is a dynamic young bla 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 bla. 1, 2, 3. Supaya tidak kedetek plagiasi. Nah, yang lain-lainnya juga saya tidak ngutip banyak. Karena semuanya pakai bahasa saya pribadi dan saya perkuat dengan kutipan dari mereka. Nah, dari jurnal luar mereka lebih suka dengan kutipan langsung. Kenapa, Dewan? Karena kutipan langsung ini menunjukkan bahwa ini kita baca sungguhan. Nah, selama ini kadang ada yang mengatakan kutipan langsung itu malah salah, tidak bagus. Bukan. Kutipan langsung itu kita langsung ngutip pada core-nya, pada intinya. Jadi, a dynamic young feel, bla bla bla. Jadi, ini studi yang masih baru, gini. Tuh. Ini juga masculinity. Jadi, masculinity saya tidak ngutip satu paragraf tentang maskulinitas apa. Ya, sedikit saja. Maskulinitas adalah studi tentang laki-laki dan kelaki-lakian yang relevan dengan konteks sosial. Sudah ini mengutip siapa? 1, 2, body image, bla 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 bla. Nah, sedikit sekali, jadi tidak akan terdetek plagiasi. Nah, ini juga saya tidak mungkin mengutip tulisannya si Ingvar ini utuh seperti ini. Itu Pak Kamumu ya. Jadi kata kuncinya di paraphrase, tidak digunting tempel, tidak langsung diambil utuh, tapi di paraphrase, diekstraksi. Jadi satu paragraf teori itu diambil jadi satu kalimat saja kalau bisa. Insya Allah semuanya bisa lah. Terutama itu tadi pesan saya, tinggalkan anak dan istri dulu, tinggalkan suami dulu. Harus refresh 1 minggu atau berapa minggu untuk kerjakan. Tapi kalau disambi jujur berat. Ya itu tadi kayak ini ya siapa? Pak Ardi, Pak Fatoni, Pak Engkin, Pak Kamumu ya ini sambil jabat di kampus terus masih mau nulis artikel yang bagus di berat. Tapi kalau bisa hebat ya banyak begitu. Bu Elsa ini apalagi ngurusi suami, ngurusi anak. Iya Bu Elsa sudah punya keluarga sudah, ya Pak Anas. supaya bisa. Oke itu ya. Jadi untuk artikel-artikel tadi, silakan dicari yang relevan seperti itu untuk menunjang disertasi Bapak dan Ibu sekalian. Tidak harus dari jurnal, tetapi dari majalah juga bisa, dari disertasi juga bisa. Ya. Cari disertasi yang berkait dengan itu. Nah, ngeceknya di mana? Di UMI Dissertation, yang ProQuest itu ya. Jadi nanti bisa dicari, ada yang bisa di-download, ada yang tidak. Nah, abstrak saja, abstrak itu juga bisa digunakan ya, bahwa penelitian terdahulu abstrak. Nah nanti misalnya abstrak Anda butuh disertasinya, bisa dikontak orangnya. Ini pernah terjadi dulu saya
waktu disertasi saya butuh disertasi seorang peneliti dari mana? Dari Ukraina atau mana ya? Karena berkaitan dengan ekopsikologi. Nah, disertasi saya itu tentang ekopsikologi. Jadi psikologi lingkungan lah bahasanya. Cuman ini studi yang baru, ekopsikologi. Nah, saya kontak ke dia. Jadi oleh perpusnya loh baik sekali diberitahu. Oh ya, nanti saya kontakkan, saya tanyakan. Akhirnya saya dikirimi filenya. Nah, gitu. Jadi silahkan dikontak orang ini. Misalnya demikian ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Berarti besok Anda dengan Prof. Darmi, setelah itu dengan Bu Heni Subandia ya. Itu saja dari saya. Kata kuncinya adalah harus meluangkan waktu untuk menulis. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Nas.